rumah. Apa kabar hari ini? Pagi, luar biasa. Kok kakaknya nggak semangat sih? Lagi-lagi, selamat pagi. Oke, selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, kita akan memulaikan ibadah kita. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menolong hingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah. Kau berkati juga adik-adik yang ada di rumah, berkati mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik Tuhan. Dalam menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita akan nyanyikan lagu Dengar. Apa? Oh, dengar ya panggil nama saya. Musik. Lagu yang kedua, kakek-kakek, nenek-nenek. Tahu kan semuanya? Tahu kan? Oke, adik-adik di rumah tahu? Tahu dong. Musik. Yang tahu gerakannya, pakai gerakannya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, semuanya pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Sekali lagi. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Oke, masih ada lagu yang ketiga, tapi sebelumnya kita undang Cece Regina mau bantu, oke? Cece Regina, Halo. apa kabar Ce? Baik. Oke, kita akan nyanyikan lagu KASIH. Yang ada temannya di rumah diajak ya. Kasih
pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Terbaik hanya untuk-Mu saja Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, berjumpa lagi sama Cik Regina. Nah adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah bersenang-senang, kita sudah memuji Tuhan dengan gembira. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membahas mengenai suatu barang yang istimewa. Apa itu? Kita akan buka dalam Keluaran 37 ayat 1 sampai 9. Kita buka Alkitabnya, semuanya disiapkan. Keluaran 37 ayat 1 sampai 9. Dibaca ya. Membuat tabut perjanjian. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas di sekelilingnya.
Dituang nyala 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuat nyala kayu pengusung dari kayu penaga dan disalut nyala itu dengan emas. Dan dimasukkan nyala kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu supaya tabut dapat diangkut. Dibuat nyala tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuat nyala 2 kerub dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerub-kerub itu pada kedua ujungnya. Kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah mereka menghadap muka kerub-kerub itu. Nah, di sini diceritakan mengenai pembuatan tabut perjanjian. Kita semua tahu tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu yang diusung oleh bangsa Israel yang melambangkan kehadiran Tuhan Yesus dalam bangsa itu, dalam menyeberangi sungai, dalam melewati tanah yang harus mereka lewati. Di situ diceritakan kayu itu dibuat full emas. Adik-adik, kita tentu punya barang-barang yang berharga, bukan? Emas, entah itu perhiasan, atau mungkin kemarin aku diberi gelang, atau aku diberi uang. Nah, tentu orang memilih untuk menyimpan barang-barang berharga itu dalam satu kotak yang istimewa, dan pasti nggak mungkin dibiarkan di luar. Nanti bisa hilang atau mungkin tercecer karena hilang. Nah, ini Cici punya satu kotak. Kotaknya warna merah, bukan warna emas. Gak apa-apa ya. Wah, di dalamnya ada isinya. Wah, ada perhiasan-perhiasan nih. Nah, di sini. Wah, banyak. Nah, seperti inilah contohnya. Ada satu kotak dengan ada barang-barang berharga di dalamnya. Begitu juga dengan tabut Tuhan. Tabut perjanjian Allah. Ada beberapa juga loh isinya di dalam. Tahu nggak adik-adik isinya apa? Nah, yang pertama isinya adalah 2 loh batu. Nah, 2 loh batu ini melambangkan bahwa perjanjian Tuhan dengan umat Israel dibuat berdasarkan hukum dan peraturan. Menandakan bahwa umat Tuhan harus mentaati hukum supaya mereka diberkati. Sebaliknya, jika mereka melanggar atau tidak menaati hukum peraturan Tuhan, maka mereka akan merasakan hukuman Tuhan. Kita tahu kan bahwa siapa tidak boleh sembarang orang yang bisa memegang tabut itu. Nah, begitu juga kita diibaratkan sebagai tabut itu. Dan di dalamnya hati kita adalah isi dari tabut itu. Nah, yang pertama itu tadi 2 loh batu. Kita diibaratkan dalam sini ada peraturan-peraturan Tuhan, peraturan dan ketetapan yang harus kita taati, seperti jangan ada Allah lain padamu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Ya, seperti itu adik-adik pasti juga sudah paham kan? Dalam Keluaran 20 ada 10 perintah Allah. Nah, disitulah ada 2 loh batu. Begitu juga dengan hati kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dibilang, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat Allah tinggal. Jadi jangan sembarangan menyerahkan pada keburukan.
Kemudian isi yang kedua, di dalam tabut perjanjian itu ada apa? Betul, ada roti mana. Ada roti mana di situ? Ingat nggak adik-adik peristiwa apa yang menceritakan roti mana itu? Ya, roti mana itu Tuhan berikan saat bangsa Israel ada di padang gurun. Tuhan Yesus, roti mana itu melambangkan seperti penyertaan Tuhan. Kita tahu manusia hidup perlu makan, perlu minum. Dan adik-adik juga tahu kan waktu ceritanya bangsa Israel melintasi padang gurun 40 tahun. Nah, Tuhan Yesus menyediakan makanan berupa roti mana. Di tengah kekeringan itu, Tuhan Yesus itu menyediakan, Tuhan itu memberkati. Nah, itu kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu memberkati kehidupan bangsa Israel dan juga memberkati kehidupan kita. Saat roti mana itu ada di dalam hati kita, kita sadar bahwa kita hidup, kita makan, kita bisa minum juga, semua itu karena berkat Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena wah kita bisa bekerja, wah kita diberi jajan, tapi semua itu karena Tuhan Yesus. Karena kemurahan Tuhan Yesus pada adik-adik dan pada ciri kita. Kemudian yang ketiga adalah tongkat Harun. Tongkat Harun yang berbunga dan berbuah. Tongkat Harun itu melambangkan demikianlah kehidupan kita. Kehidupan kita itu harus seperti tongkat Harun itu yang berbunga dan berbuah. Di mana Allah memilih kita menjadi umat Tuhan Yesus, umat kepercayaannya, dan kita juga dituntut untuk menjadi hidup yang memiliki dampak, hidup yang bermanfaat untuk orang lain, hidup yang memberi bunga, buah yang baik untuk dunia, untuk di sekeliling kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Kita dituntut untuk berbunga dan berbuah. Jadi saat tongkat Harun itu ada di dalam hati kita, kita harus berbunga, kita juga harus berbuah. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa semua yang kita nikmati itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan Yesus yang memberikan semua itu pada kita. Sehingga kita sebagai anak Tuhan harus menghasilkan buah, harus hidup memberi dampak bagi orang lain, dampak yang positif ya. Nah, itulah hidup kita. Kita ini bagaikan bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam hati kita. Nah, tantangannya gimana? Tantangan minggu ini, saat adik-adik bertemu dengan teman-teman, adik-adik harus menjadi teladan. Bisa nggak? Bisa dong. Adik-adik harus menjadi teladan untuk berbuat baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, menjadi dampak yang positif. Nah, kita akan mengakhiri, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami sadar Tuhan bahwa kami di dalam dunia ini, kami harus memiliki Tuhan dalam hati kami. Kami harus hidup memberikan dampak yang positif. Kami harus hidup menyadari bahwa kami dapat makan, dapat minum semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kami mau hidup juga Tuhan untuk menuruti segala perintah-perintah Tuhan dalam dunia ini. Kami mau Tuhan terus ada dalam hati kami. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, sertai kami dimanapun kami berada. Saat ini kami yang mungkin akan menghadapi ulangan, atau mungkin yang sudah menghadapi ulangan, atau yang nanti
akan menghadapi ulangan. Tuhan Yesus tolong berkati kami. Tuhan berikan hikmat pada kami untuk kami dapat belajar, untuk kami dapat mengingat semua pelajaran, dan kami dapat menuangkannya dalam lembar kertas ulangan supaya nilai kami baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk mama, papa kami yang ada di rumah. Tuhan berkati mama papa kami. Tuhan tolong mama papa kami, Tuhan yang menyekolahkan kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka damai sejahtera, keharmonisan, kasih sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati kami, berkati lingkungan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada dimanapun kami berada. Tuhan memberikan malaikat-malaikat Tuhan untuk menjaga kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Kami siap karena Tuhan Yesus bersama kami. Karena kami adalah bait Allah. Karena kami milik Tuhan yang Tuhan kasihi. Kami siap untuk hidup memberi buah, memberi dampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.